Oke ya, eh, malam hari ini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pecinta jati diri. Yang kemarin saya telah menayangkan video saya yang membahas tentang ilmu lintrik. Untuk kali ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang di luar sana. Bagaimana itu lintrik, solusi untuk menyelesaikannya atau untuk mengobati, menyembuhkan itu bagaimana. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana caranya kita mengobati orang yang terkena ilmu lintrik. Karena ilmu lintrik itu sangat berbahaya. Simple, sederhana ilmu itu, tetapi sangat berbahaya. Karena apa? Diimbangi dengan kekuatan-kekuatan negatif, baik itu dari mantra-mantra atau doa-doa, dan terkadang itu dibantu dengan kekuatan-kekuatan magic, kekuatan-kekuatan gaib. Karena ilmu lintrik itu adalah ilmu putar giling yang memutar otak manusia dari otaknya yang normal, waras, sampai otak itu menjadi gak waras, gak normal. Nah, ciri-ciri orang yang biasanya kena lintrik itu, ciri-cirinya biasanya itu dia itu sering linglung, dia itu sensitif, gampang marah, susah tidur. Terkadang itu kalau sudah meresap ilmu lintrik itu, dia sampai sering menangis. Kemana aja dia mau tidur, mau makan, mau berjalan, mau kemana aja dia selalu diperlihatkan. Seperti terlintas semua di dalam pikirannya itu orang yang melintrik dia. Kalau yang melintrik itu laki-laki, ya terus kebayang aja kemanapun dia berada. Kemanapun dia berada terus kebayang. Itulah ciri-ciri orang yang terkena ilmu lintrik. Jadi jangan diremehkan. Kalau terus ini nggak diberikan solusi, nggak diobati, yang namanya orang itu sudah kena puter giling ya, otaknya sudah kebalik, linglung, dia itu kalau dibiarkan bisa jadi gila. Iya, kalau dia sendiri merasa nggak gila, tapi kita sendiri ini, keluarganya, temennya, orang yang dekat dengan dia, merasa nggak nyaman. Kenapa dia sampai seperti ini, berubah seperti ini? Dulu dia ceria, dulu dia dulu itu baik, dia dulu begini, begitu. Ternyata semua itu sudah kebalik. Karena apa? Otaknya dia sudah kena putar giling. Nah, di sini saya akan memberikan solusi, ya kan? Bagaimana caranya orang mengobati orang yang kena ilmu lintrik. Saya yang pertama akan membahas kalau orang itu yang beragama Islam. Kalau orang yang kena ilmu lintrik itu beragama Islam, ya, pertama-tama, ya kan, kita memohon kepada Allah, kita berikhtiar, kita berdoa. Bisa dilaksanakan dengan cara diruqyah, pengobatan secara Islami. Kalau misalkan dia tidak bisa diruqyah atau dengan cara yang Islami, bisa dengan diobati dengan cara sendiri. Yang pertama, sholat hajat. Sholat hajat itu kita punya tujuan, kita punya keinginan. Ya, kita punya tujuan, kita punya keinginan, niatkan diri kita itu memohon kepada Allah untuk memberikan obat dan memberikan kesembuhan. Jadi sholat hajat 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat hajat, baca wiridnya itu, baca Al-Fatihah 7 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Alaq 3 kali. Al-Anas 3 kali. Nah, disitulah kita berusaha dan berikhtiar memohon kepada Allah. Insya Allah dengan cara ini nanti setelah sholat hajat dan wirid ini, baru dan yang terakhir, ya kan, mandi. Kita harus mandi dengan air yang mengalir. Usahakan cari air yang mengalir. Bisa di air terjun, ya. Bisa air terjun, air sungai yang mengalir jernih itu bisa. Pokoknya air yang mengalir. Nah, mandi di situ keramas. Keramas. Seluruh badan harus keramas, mandikan semuanya. Nah, setelah mandi keramas itu, lakukanlah mandi itu selama 7 kali. Berarti kesimpulannya sholat hajatnya ya 7 kali. Mandinya ya 7 kali di air yang mengalir. Bisa air terjun, bisa air sungai yang mengalir. Kalau di Bali sini banyak yang namanya pancoran-pancoran itu. Ada di Prasada sini juga ada, di Gua Gajah juga ada, di Tapak Siring sana juga ada, banyak. Itu yang paling bagus air pancoran.
Dari air secara alami itu yang keluar dari bawah tanah itu langsung kena ke dalam tubuh. Nah, itu kalau dilaksanakan secara Islami. Nah, untuk teman-teman kita yang tidak beragama Islam, laksanakan dengan cara yang pertama, meditasi. Jadi meditasi itu memusatkan pikiran dan hati. Satukan dengan nafas. Kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk kesembuhan dan diberikan obatnya. Nah, sama. Setelah itu kita berdoa dengan Tuhan tadi. Yang kedua, sama. Jadi prosesnya mandi. Mandi di air pancuran tadi atau air yang mengalir. Itu dilaksanakan sampai 7 kali berturut-turut. Dan nanti setelah dilakukan selama 7 hari berturut-turut itu, nanti mudah-mudahan ya, insya Allah nanti di situ kita bisa mendapatkan solusinya. Kita dapat terhindar dari kekuatan-kekuatan ilmu lintrik yang membelenggu diri kita. Nah, dari situlah tugas kita untuk mencari solusinya. Nah, yang terpenting yang ketiga maksudnya, setelah mandi tadi itu, mandi yang pertama, baju yang kita pakai, baju yang sudah kita pakai untuk mau mandi tadi itu, jangan dipakai lagi. Jadi baju itu harus dibungkus rapi dan dibuang di laut. Dibuang di laut. Jangan dipakai lagi. Ya. Kalau nggak ada laut, cari sungai. Yang terpenting sungainya itu mengalirnya itu ke laut. Tapi kalau sungainya itu mengalirnya itu ke irigasi, ke sawah-sawah itu nggak bisa. Jadi harus dicari pada saat membuang baju yang sudah kita pakai sebelum mandi tadi. Itu membuangnya di sungai yang mengalirnya ke laut, bermuaranya ke laut, atau lebih sempurnanya lagi dibuang di laut bajunya tadi. Nah, dari situlah kita akan terlepas semuanya. Kita akan terlepas semuanya dari belenggu-belenggu ilmu lintrik itu. Nah, yang terpenting, yang paling utama pesan saya, supaya kita nggak sampai terkena ilmu lintrik, tingkatkan iman dan takwa kita. Kita tetap fokus. Pikiran dan hati kita harus jernih, kita harus yakin, kita harus percaya diri. Kalau diri kita lemah, pikiran kita lemah, hati kita lemah, itu bukan hanya ilmu lintrik, segala sesuatu kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan gaib yang aliran-aliran nyiwo atau ilmu hitam, itu gampang menghampiri kita, merasuki kita, mengganggu kita. Itu pesan saya yang terakhir.